Cerita dimulai di saat kita sedang berjalan pulang dari Mobius menuju kota Battlelon. Menurut legenda, ketika seorang raja, ratu, atau pahlawan hebat mencapai persimpangan moral, sesosok kembar akan muncul. Di sini kita kebingungan, haruskah kita gabung dengan King Alteon dengan Good Army-nya untuk melindungi dan menyelamatkan dunia, atau bergabung dengan Gravelin dengan Evil Army-nya untuk mendapatkan kekuatan dan kekayaan yang tak terbayangkan. Tiba-tiba seseorang muncul bernama Sing. Dia berkata untuk jangan membuang-buang waktu untuk berpikir dan pilihlah Evil Army, supaya segera mendapatkan kekuatan dahsyat tanpa membuang-buang waktu yang berharga. Lalu muncullah orang yang bernama Sang, dan dia berkata untuk bergabung dengan Good Army supaya bisa menjadi pahlawan sejati, pejuang keadilan, dan panutan bagi orang-orang. Sing tidak setuju karena jika memilih Evil, maka kita akan mendapatkan kekuasaan. Sang pun juga tidak setuju karena jika memilih Good, maka kita akan terlihat mengagumkan. Lalu kita pun sudah memutuskan dan pergi meninggalkan mereka. Mereka pun juga memutuskan untuk mencari orang lain yang membutuhkan konseling moral mereka. Adegan beralih ke Drakat yang dimana dia sedang memilih kandidat untuk Chaos Lord berikutnya, karena banyak sekali yang bersedia. Tiba-tiba Sing dan Sang muncul. Drakat pun kaget kenapa mereka bisa berada di sini. Sing dan Sang berkata bahwa mereka akan membantu Drakat untuk memutuskan siapa yang jadi Chaos Lord berikutnya. Sing menyuruh Drakat untuk memilih seseorang yang jahat, yang akan membakar dan menghancurkan negeri ini. Sang tidak setuju dan menyuruh Drakat untuk memilih seseorang yang baik yang akan menghujani dunia dengan kebaikan. Drakat bertanya-tanya apakah semua orang di negeri ini menemukan kepastian dan ketertiban melalui argumen-argumen yang seimbang. Lalu dia tertawa dan sudah memutuskan. Beberapa saat kemudian Drakat berdiri bersama Sing dan Sang yang terlihat berbeda. Drakat tertawa dan berkata bahwa mulai saat ini dia akan menerima nasihat dari si kembar. Lalu dia bertanya, haruskah aku membanjiri kota Battlelon atau membakarnya hingga rata dengan tanah? Sing berkata kalau pembakaran terlalu lambat, seharusnya lemparkan saja meteorit ke sana. Sang menolak dan berkata harusnya melempar 2 meteorit sekaligus ke sana. Mereka bertiga pun tertawa keras. Lalu Drakat menggunakan kekuatan chaosnya untuk menarik 2 meteorit, dan dalam waktu seminggu akan mendarat ke kota Battlelon. Adegan berlalu di mana meteorit akan jatuh ke Battlelon Jumat malam ini. Para mage sedang melakukan pertemuan di toko milik Warlick. Terlihat ada Archana, Artix, Cicero, Kita, Mercuria, Muri, Nitera, Twili, Uldor, Warlick, dan Sarimandias. Warlick berkata bahwa ini situasi yang mengerikan. Bagaimana kita bisa menghentikan asteroid supaya tidak mengenai kota kita? Nitera berkata, kenapa kita tidak memasang giant force field di seluruh kota? Mercuria berkata itu tidak mungkin karena meteorit itu terlalu besar dan dapat menembus pertahanan kita. Yang bisa kita harapkan hanyalah melempar bola api ke arah mereka dengan cara kuno. Cicero berkata, tentu kita bisa melakukannya jika ingin meteorit itu hancur berkeping-keping dan menghancurkan semua kota. Mercuria membalas dengan berkata, lalu apa saranmu? Apakah membangun kolam yogurt raksasa untuk mereka mendarat? Lalu Niteria berkata bahwa ini bukan saatnya berdebat. Kita harus menemukan cara untuk menyelamatkan kota kita. Lalu Twili mempunyai ide, kenapa kita tidak pindahkan saja kota Battlelon-nya? Warlick berkata, itu solusi yang bagus. Lalu bertanya siapa yang memberimu ide ini? Lalu Twili menjawab bahwa itu ide dari kita. Lalu kita bertanya, jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kita bisa memindahkan kota Battlelon? Warlick menjawab, itu mungkin. Lalu Cicero lanjut menjawab, jika kita menggunakan 2000 keledai raksasa dan banyak tali. Mercuria juga menjawab, atau kita bisa mengubah tanah menjadi lava dan menggesernya menurunin bukit. Lalu Cicero menemukan sebuah ide yang lebih bagus, yaitu meletakkan kota di atas ketapel raksasa, lalu menarik bulan ke satu sisi dan boom, kota terlempar ke tempat yang aman. Dan Cicero pun sambil menunjukkan blueprintnya, semua hanya terdiam. Lalu Cicero berkata bahwa akan menyiapkan bantal raksasa untuk mendarat dan dia pun pergi.
Lalu kita berkata bahwa kita sedang memikirkan sesuatu yang sedikit lebih cepat dan sedikit lebih aman. Warlick berkata, itu benar. Dan sepertinya tindakan yang paling jelas adalah, Zema pun menjawab, teleportasi Battalion. Lalu Nitera berkata bahwa kita tidak punya cukup energi magis untuk mengangkat kota dari tanah dan memindahkannya. Kita pun menjawab untuk jangan khawatir soal itu, karena kita akan membantu mengumpulkan para penyihir di negeri ini dan membawa mereka ke sini pada hari Jumat. Mercuria memuji kita dan berkata bahwa dia akan menyiapkan mantra melayangnya. Lalu Warlick menyiapkan mantra untuk memindahkan kota, dan Nitera mencari tempat yang aman untuk pemindahan lokasi baru di Greenguard Forest. Twili merasa kagum karena para penyihir akan berkumpul di sini untuk memindahkan kota, dan akan menjadi mantra terbesar yang pernah dirapal. Adegan beralih ke Drakat. Sing berkata, untuk percepat asteroid dan tabrakan di saat mereka sedang merapalkan mantra. Sementara Sang berkata tidak, percepat lagi asteroidnya dan beri mereka kejutan. Lalu Drakat berkata, ketika dipaksa untuk memilih antara dua kejahatan, dia akan memilih yang belum pernah dia lakukan. Adegan berubah ke dua asteroid yang bergerak lebih cepat dan satunya berubah arah. Battalion telah melayang dan bersiap untuk teleportasi dalam hitungan 3, 2, 1, dan meteorit pun menghantam Greenguard Forest. Kita pun berhasil menghindari meteorit tersebut. Artix berterima kasih kepada kita. Kita pun juga tidak percaya bahwa rencana ini benar-benar berhasil. Lalu tiba-tiba ada gempa bumi. Chizuru pun datang dan berkata bahwa sebuah meteorit baru saja menghantam bantalnya di Greenguard Forest. Lalu kita bertanya-tanya, jika yang kedua menghantam Greenguard Forest, maka kita sekarang berada di mana? Dan adegan menunjukkan Battalion terhuyung-huyung di atas gunung sebelah Shadowfall. Pada saat itu Warlick dan Chizuru sedang berbicara. Warlick berkata bahwa dia baru saja menyelesaikan studinya tentang gunung tempat kita berdiri tegak. Lalu Chizuru bertanya apa yang hasil studi yang Warlick temukan. Warlick menjawab jika ada beberapa hal, akan tetapi Warlick menyuruh Chizuru untuk berbicara sedikit pelan terlebih dahulu. Chizuru pun berbicara dengan pelan dan bertanya memang kenapa. Warlick menjawab karena suara yang keras dapat membuat gunung yang di bawah kita runtuh. Chizuru pun menjawab oke. Lalu Warlick menjelaskan fakta bahwa kita masih berdiri tegak di puncak gunung ini adalah sebuah keajaiban. Jika seseorang menjatuhkan garpu, itu mungkin cukup untuk mengganggu keseimbangan kita dan membuat Battalion jatuh dari lereng gunung. Lalu Warlick bertanya, apakah Chizuru mempunyai sesuatu yang menarik untuk dilaporkan? Kata Chizuru ada, yaitu jika kamu memeluk burung unta dengan cukup erat, maka suaranya seperti instrumen bagpipes. Warlick mengkoreksi pertanyaannya dan bertanya ulang, apakah ada sesuatu yang bisa dilaporkan terkait masalah dan situasi saat ini? Chizuru menjawab bahwa kita mempunyai cukup banyak flux untuk memindahkan kota sekali lagi, dan ini yang terakhir. Ada upaya lain akan tetapi itu bisa membunuh kita, dan mungkin juga bisa lebih buruk, kata Warlick. Warlick pernah mati di Dragon Fable, dan Falcon Ridge pun hancur. Dan ingatkah kamu saat aku harus meribut alam semesta? Chizuru pun keingat jenggotnya Warlick yang malang, dan Chizuru merasa benar bahwa keadaan selalu bisa menjadi lebih buruk. Warlick pun berkata bahwa kita harus berhasil untuk pertama kalinya, dan kita harus menjaga keseimbangan kota di saat semua orang merapal mantra untuk teleportasi. Chizuru pun menambahi jika Battalion mulai terjungkir balik, maka semua orang harus berlari ke sisi lain kota. Dan Warlick bertanya bagaimana jika mereka jatuh. Chizuru menjawab, jika mereka selamat dari jatuh, maka mereka harus bertarung melawan para Shadowset dan Undead untuk mencapai bantalan transportasi di sekitar gunung yang sudah disiapkan Chizuru. Lalu Warlick berkata, baiklah, mari kita mulai.
Betalon pun meluncur menuruni gunung ke arah Shadowfall. Gravelin kaget dan khawatir jika kota Betalon akan menabrak Shadowfall. Akhirnya sebelum menabrak, Betalon berhasil melakukan teleportasi dan mendarat di Greengward Forest. Setelah Betalon mendarat dengan selamat, kita pun segera mengecek para penduduk yang ada di Betalon. Kita pergi ke pusat kota dan bertemu dengan Zorbak, seekor necromancer Moglin yang dikurung, dan Nitera, sang half dragon void mage. Situasi mereka berdua aman. Selanjutnya kita pergi ke penginapan dan bertemu dengan Yulgar, sang pemilik penginapan ini. Yulgar Inn merupakan tempat untuk bersantai bersama teman dan tempat untuk beristirahat setelah bertempur. Lalu kita bertemu dengan Serenity, seorang pelayan dan promotor band di Yulgar Inn. Karena menurut dia yang telah lama mengelola di penginapan ini, dia ingin membuat para pelanggan senang dengan mengadakan live musik di sini. Lalu kita bertemu dengan Hans, seorang staf di penginapan ini. Dia datang dari Falcon Ridge dengan Serenity, dan bagi mereka, Yulgar sangat baik karena telah memperbolehkan mereka bekerja di sini. Hans sedang mengepel lantai, dan dia tidak percaya bahwa bisa bertemu dengan kita. Dan dia juga ingin menjadi pahlawan seperti kita, pergi berpetualang, menyelamatkan orang dan kerajaan. Kita pun memberitahu jika umurnya sudah cukup dan lebih kuat, maka kamu sendiri juga bisa menyelamatkan dunia. Dan dia berkata, apakah dengan mengepel seperti ini bisa membuatku kuat? Lalu kita jawab, tentu saja, karena itu cara yang bagus untuk membangun stamina. Dalam beberapa tahun, kamu pun bisa mengepel atau melibas semua musuh yang ada. Setelah memastikan orang-orang Yulgar Inn aman, di depan penginapan kita bertemu dengan seseorang yang bernama Lim, sang mad scientist. Selanjutnya kita berkunjung ke Centaur 21. Di sana kita bertemu dengan Huff, Puff, dan Carl, 3 serigala yang bertugas sebagai konstruksi rumah. Lalu kita juga bertemu Penny, sang agent properti di Centaur 21. Situasi yang ada di sini juga aman. Lalu kita ke museum. Di sana kita bertemu dengan Valencia, sang pemburu item langka. Kondisi di sini juga aman. Selanjutnya kita menuju training hall, tempat para petualang belajar cara bertarung yang sesuai dengan keahlian. Pertama kita bertemu dengan Maitreya, seorang pelatih rogue yang ahli dalam bertarung secara tersembunyi, mengunlock semua kunci, menjinakkan jebakan, dan menusuk dari belakang. Selanjutnya kita bertemu dengan Tok, seorang pelatih warrior yang memiliki keberanian dan jiwa bertarung yang tinggi. Selanjutnya lagi kita bertemu dengan Archana, seorang pelatih mage yang mempunyai kemampuan magic seperti sihir api dan es. Dan yang terakhir kita bertemu dengan Juvania, seorang pelatih healer yang memiliki kekuatan healing magic. Situasi mereka berempat juga aman. Selanjutnya kita menuju pet shop dan bertemu Arya, sang pemilik pet shop ini. Lalu kita juga bertemu dengan Balboa, seekor Moglin yang bercita-cita ingin menjadi tamer battle pet terbaik. Kondisi di sini juga aman. Setelah keluar ruangan, kita bertemu dengan Sergeant dari Undead Legion. Dia merupakan Legion Recruiter dan mengajak bagi para petualang yang ingin join Undead Legion bisa menemui Take the Evil di Shadowfall. Selanjutnya kita bertemu dengan Cicero, sang pandai besi berkekuatan magic. Situasi di sini juga aman. Lalu kita menuju barbershop dan bertemu dengan Bev, seorang pencukur rambut. Setiap kita berkunjung, style rambut dia akan selalu berganti. Dan bertemu dengan Barbari, mantan tukang cukur bajak laut.
Bagi dia, memotong rambut jauh lebih baik daripada bertarung di laut lepas, karena dia mabuk laut. Situasi mereka di sini juga aman. Selanjutnya kita ke Magic Shop dan bertemu dengan Warlick sang Blue Mage. Tentu saja dia aman. Selanjutnya lagi kita ke perpustakaan dan bertemu Maya, yang kita pernah bertemu saat menyelamatkan dia dari Orcs. Sekarang dia bekerja sebagai Lore Master di Battleland, yang bertugas sebagai mengumpulkan dan mencatat semua informasi tentang masa lalu dan masa kini yang ada di lore. Kondisi di sini juga tampak aman. Selanjutnya kita ke apotek dan bertemu dengan Alina. Dia menjual banyak ramuan untuk memulihkan kesehatan dan mana. Dia mendirikan toko di Battleland karena untuk mencari siswa baru untuk Akademi Alkimia. Dan jika kita tertarik dengan sihir, maka kita disarankan untuk pergi ke Archang Rock. Dan situasi Alina di sini juga aman. Lalu setelah keluar ruangan, kita bertemu dengan Niamara, seorang Guardian Recruiter, untuk mengajak para petualang menjadi Guardian. Kita pun masuk ke Guardian Tower. Di sana kita bertemu dengan Belen yang sangat menyukai warna pink, dan juga para Guardian yang berada di sini. Mereka semua juga aman di sini. Selanjutnya kita pergi ke bank dan bertemu dengan Augold yang merupakan seorang banker. Di sini merupakan sebuah tempat yang aman untuk menyimpan gold dan barang para petualang. Tempat ini juga aman. Keluar dari sini kita menuju base camp. Di sini kita bertemu dengan Treasure Hunter Z. Di sini merupakan markas besar yang ada di Battleland, tempat berkumpulnya para petualang, pencari, dan penjelajah untuk saling bertukar informasi. Kondisi di sini juga aman. Dan yang terakhir kita pergi ke toko barang antik. Di sini kita bertemu dengan Vinara yang merupakan pemasok barang-barang langka. Di sini Vinara menjual barang-barang aneh dan barang-barang yang sulit ditemukan di seluruh lore. Kondisi di sini juga aman. Akhirnya kita pun selesai mengecek semua wilayah kota Battleland. Selanjutnya misi kita adalah memastikan keamanan di Greenguard Forest supaya Battleland tidak terancam dari penyerangan para monster. Kita mulai penelusuran menuju ke arah barat Greenguard Forest. Saat menelusuri hutan, di sana kita bertemu dengan The Black Knight yang berupa sosok arwah kesatria, dan dia meminta bantuan kita. Dia bercerita bahwa saat dia masih hidup, dia merupakan kesatria yang paling jahat. Kejahatannya begitu kuat sampai kematiannya. Baju besinya terus melakukan kejahatan. Dia menyadari perbuatan jahatnya, akan tetapi baju besi terkutuk itu terus melakukan kejahatan di negeri ini. Jadi dia meminta tolong kita untuk menghancurkannya. Cara untuk mematahkan kutukannya dengan cara menemukan keempat bagian baju besinya. Baju besi tersebut dijaga oleh 4 monster kuat di Greenguard Forest, yang terdiri dari seekor naga, basilik, deathgazer, dan Gale of No. Monster tersebut bersembunyi di hutan ini dan itu menjadi tugas kita untuk mencarinya. Saat kita berjalan menelusuri hutan, kita menemukan sebuah gua yang mengindikasi bahwa ini merupakan sarang naga, dan benar saja ternyata gua ini berisi naga hijau. Kita bertarung dengannya dan berhasil mengalahkannya, dan mendapatkan bagian dada dari armor tersebut. Setelah itu kita berkeliling cukup lama dan menemukan sebuah pohon yang menyilang menutupi sesuatu, dan setelah kita buka ternyata itu adalah sebuah portal. Setelah memasuki portal tersebut, ternyata ini merupakan tempat Deathgazer berada. Kita pun bertarung dengannya dan berhasil mengalahkannya. Kita pun berhasil mendapatkan bagian pundak dari armor tersebut. Setelah lama berkeliling di bagian barat, kita pun akhirnya menuju hutan sebelah timur. Saat berkeliling, kita menemukan sebuah pohon yang sudah terpotong. Kita pun mengecek hal tersebut dan kita terbawa masuk di ruang sihir dalam pohon tersebut. Di sana kita bertemu dengan Basilik. Akhirnya kita bertarung dengannya dan berhasil mengalahkannya. Kita mendapatkan bagian tangan armor tersebut. Selanjutnya kita berkeliling lagi dan menemukan sebuah sumur yang belum kita jelajahi. Akhirnya kita memasuki sumur tersebut dan bertemulah kita dengan Gale of No. Kita pun akhirnya bertarung dengannya dan berhasil mengalahkannya, dan mendapatkan bagian kaki dari armor tersebut. Akhirnya kita sudah mendapatkan keempat bagian armor terkutuk ini, dan selanjutnya kita menuju ke arwah The Black Knight. Dia merasa kaget karena kita berhasil menemukan semua bagian armor terkutuk ini, dan selanjutnya dia memberikan kita orb untuk mensummon Dark Knight. Kita pun bertarung melawannya dan berhasil mengalahkannya. Sekarang Greenguard Forest cukup aman dari monster-monster dan kutukan yang ganas.